Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapat tugas dari Bu Nur Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kartografi yang berkenaan dengan komponen-komponen peta. Mari kita sama-sama simak videonya agar tahu apa itu komponen peta. Sebelum sampai kepada komponen-komponen peta, maka kita harus mengetahui dulu apa itu peta, apa fungsi peta, dan apa tujuan peta. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Apa itu pengertian peta? Peta adalah sebuah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sehingga dapat menghasilkan informasi atau gambar yang baik. Nah, peta merupakan sebuah hasil pemetaan, yaitu merupakan proses pengukuran, penghitungan, analisis, dan penggambaran muka bumi. Fungsi peta sendiri meliputi sebagai media penyimpan informasi, yang kedua untuk menganalisis data spasial, yang ketiga untuk membantu pekerjaan lapangan, misalnya sebagai perencanaan wilayah. Nah, tujuan peta sendiri meliputi 1. Untuk mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran wilayah di muka bumi. Yang ketiga, untuk mengetahui arah suatu tempat. Dan yang keempat, untuk mengetahui persebaran wilayah yang berpotensi. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang perkenalkan, nama saya Andini Nur Rahmawati dari kelas IPSP semester 4, program studi Tadris IPS dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan materi. Apa sih komponen peta itu? Nah, komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta. Komponen peta sendiri ada 9, meliputi 1. Judul peta, yang kedua orientasi peta, yang ketiga skala peta, yang keempat legenda peta, yang kelima garis tepi pada peta, yang keenam koordinat peta, yang ketujuh insert peta, yang kedelapan sumber peta, yang kesembilan nama pembuat peta. Kita harus tahu bahwa pengaturan komponen peta harus memperhatikan 3 aspek, yaitu 3S: selaras, serasi, dan seimbang. Komponen peta sendiri yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta yang memuat informasi tentang tema peta, lokasi yang diperpetakan, dan tahun pembuatan. Judul peta harus mencerminkan isi pokok peta, seperti judul peta harus dibuat sesuai dengan isi peta. Lokasi pada judul peta berupa nama daerah dan mencerminkan daerah yang dipetakan sesuai dengan batas terluar wilayah yang digambarkan. Tahun pada judul peta disesuaikan dengan tahun informasi. Posisi judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas dan tengah. Akan tetapi, judul peta juga dibuat bervariasi sesuai dengan komposisi atau letak peta. Judul peta dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang ditulis sebagai huruf tegak. Tinggi huruf menyesuaikan dengan kecil besarnya peta. Judul peta juga sebaiknya ditulis tidak begitu tebal atau terlalu tipis. Judul peta dapat ditulis 1-4 baris dan tidak boleh melebihi 4 baris. Apabila tidak memungkinkan untuk ditulis 1 baris, maka aturlah pemenggalan yang tepat. Bedakan antara tema peta, tahun peta, dan wilayah pemetaan.
Jika judul peta ditulis 2-4 baris, maka aturlah spasinya. Jangan terlalu rapat. Judul peta memuat informasi yang padat, sehingga penulisan harus dirancang seefisien mungkin. Kesan adanya tingkatan dalam menampilkan judul peta ini memberikan arti tersendiri tentang makna judul peta. Komponen peta yang kedua adalah orientasi peta. Orientasi peta dapat juga diartikan petunjuk arah peta, yang biasanya berupa tanda panah agar pembaca dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur saat membaca peta. Tanda arah diletakkan pada tempat yang kosong dan tidak mengganggu bagian peta lainnya. Bentuk orientasi pada peta tematik dengan peta pribumi berbeda, karena peta pribumi merupakan peta dasar yang digunakan sebagai pedoman peta-peta lainnya. Gambar di samping merupakan contoh gambar orientasi pada peta tematik. Komponen peta yang nomor 3 adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala yang dicantumkan harus berupa skala angka, skala garis, maupun skala grafis. Skala tematik pada dasarnya menunjukkan referensi ketelitian dari peta dasar yang digunakan. Pada peta tematik, penampilan skala peta dapat lebih praktis dan sederhana. Di Indonesia sendiri, pedoman skala garis adalah setiap satu bagian pasti sentimeter. Pasangan sentimeter adalah kilometer, sedangkan internasional adalah inci, berpasangan dengan mil. Penempatan skala selalu dalam bingkai peta dan diletakkan di bawah judul peta. Posisi skala peta mengikuti posisi judul peta. Gambar di samping merupakan contoh gambar skala pada peta tematik. Komponen peta yang keempat adalah legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta merupakan keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Legenda peta tematik berbeda dengan peta pribumi. Pada peta pribumi, legenda lebih banyak. Bentuk pewarnaannya maupun penempatannya sudah pasti, bersifat baku dan konvensional. Sedangkan peta tematik, legenda peta cukup sederhana karena mengandung satu tema saja. Tidak ada aturan khusus bagi penempatan simbol pada legenda, akan tetapi aspek 3S harus selalu diutamakan. Gambar tersebut merupakan contoh gambar legenda pada peta tematik. Komponen peta yang kelima adalah garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi. Komponen peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi antara lain judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis lintang dan garis bujur peta. Garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan pada ujungnya dan membentuk siku 90 derajat sehingga membentuk bangun segi 4. Mari kita perhatikan bahwa gambar ini merupakan gambar pembuatan garis tepi pada peta. Komponen peta yang keenam adalah koordinat peta. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang sendiri adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa
atau lintang 0 derajat. Garis bujur adalah garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan. Garis bujur dan garis lintang sangat berguna untuk menentukan fenomena alam sosial yang ingin dicari dalam suatu peta. Pada peta topografi, angka lintang dan bujur mutlak dicantumkan, bahkan dilengkapi dengan garis-garis vertikal dan horizontal yang berpotongan pada jarak 2 cm. Sebaliknya, pada peta tematik, pemakaian grid tidak perlu dicantumkan, namun letak lintang dan bujur tetap diperlukan untuk mengetahui letak astronomis wilayah. Komponen peta yang nomor 7 adalah insert peta. Insert peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Ada dua jenis insert, yaitu insert perbesaran peta yang biasanya berada pada atlas untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau, dan insert lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta tematik dan digunakan untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Informasi yang perlu disampaikan pada insert adalah judul wilayah dan keterangan, dan apabila dianggap penting dapat ditambahkan dengan skala insert dan lintang bujur. Keterangan yang perlu dicantumkan pada insert peta dibuat sederhana saja, dan pokok harus cantumkan yaitu tentang petunjuk lokasi wilayah. Gambar ini merupakan salah satu model insert pada peta tematik. Komponen peta yang nomor 8 adalah sumber peta. Sumber peta dapat diartikan valid adalah peta yang bersifat resmi seperti peta topografi. Sumber peta meliputi sumber peta berisi tentang sumber peta dan skalanya, dan sumber data seperti kepadatan penduduk dan lain-lain. Komponen peta yang terakhir adalah nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan unsur peta yang perlu dicantumkan pada luar garis tepi peta. Penulisan nama pembuat peta mempunyai ketentuan, yaitu terdiri dari nama dan tahun pembuatan. Contoh penulisan nama pembuatan peta yang ditemukan adalah disalin oleh Nadia Pitaloka 2011, disusun oleh Siti Aisyah tahun 2013, digambar oleh Marjono tahun 2014, dibuat oleh Dian Wiwahdi 2014. Ini merupakan salah satu contoh penempatan dan penulisan komponen-komponen peta pada peta. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.